Bro, tadi lu boleh cerita gak apa yang kemudian jadi tuntutan dari teman-teman di aksi tadi ya menuntut partisipasi masyarakat terkait dengan rancangan KUHP yang baru ini? Oke, jadi ada dua masalah. Masalah yang pertama soal prosedural, masalah yang kedua soal substansi. Kita bahas yang prosedural dulu. Jadi yang prosedural ini, Habibur Rahman selaku Komisi 3 udah mengklaim, bilang bahwa RKUHP ini disusun secara partisipasi melibatkan masyarakat. Padahal nyatanya nggak demikian. Masyarakat yang dilibatkan, pertama ada organisasi-organisasi yang dibentuk secara dadakan oleh DPR dan kemudian diundang RDPU dan itu diklaim sebagai partisipasi masyarakat. Itu yang pertama. Hari ini kami dari Lokataru Foundation juga bersama dengan masyarakat sipil lainnya, hari ini kami berniat untuk menyampaikan partisipasi publik kami kepada DPR dan pemerintah terkait pembahasan RKUHP. Karena yang kami ketahui pada hari ini kami mendapatkan informasi akan dijadwalkan rapat antara Panja RKUHP dengan tim penyusun dan tim perumus. Oleh karena itu kami datang, ingin menyampaikan pendapat, ingin menyampaikan masukan, tapi ketika kami baru sampai, kami malah langsung didorong, tarik, sampai sobek bajunya dan tasnya, dan kemudian gerbangnya ditutup. Yang kedua, itu ada masyarakat sipil, organisasi yang beneran, diundang, tapi bilangnya pembahasannya adalah ini pembahasan non-formal. Ternyata ketika sudah masuk di dalam, setelah selesai, diklaim itu sebagai pembahasan formal, dan dimasukkan sebagai RDPU. Yang ketiga adalah dalam proses pelibatan harusnya dilibatkan itu secara bermakna. Artinya masyarakat sipil kasih masukan, pemerintah pertimbangkan. Nah setelah itu nanti hasilnya dibahas lagi apakah udah relevan, udah cocok atau sudah selesai atau belum. Ini enggak. Jadi masyarakat sipil diminta pendapatnya. Terus nggak didengar sama DPR, terus DPR keluarin versi yang udah punya DPR, lalu itu diklaim sebagai versi yang sudah melibatkan masyarakat sipil. Nah itu yang soal prosedural yang pertama. Yang soal substansi, ada sekitar 33 poin pasal yang masih dikritisi oleh masyarakat sipil. Nah salah satunya yang paling utama adalah polisi yang menjadi penyidik utama dalam setiap perkara tindak pidana. Jadi penyidik-penyidik non-polisi, kejaksaan, KPK, dan lain sebagainya, itu berada di bawah kepolisian. Nah, yang menaungi di atasnya kepolisian yang punya kewenangannya. Nah, ini dianggap memberikan kewenangan superpower kepada polisi. Polisi nanti bisa secara subjektif penilaian dia membatalkan penyidik-penyidik non-polisi lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang sama bahayanya adalah pasal RKUHP baru, pasal baru itu bicara seseorang boleh ditahan lebih dari 1 hari. Itu selama maksimal 7 hari. Dalam keadaan tertentu. Nah ini rancu nih, dalam keadaan tertentu. Nah tertentunya dirinciin lagi, ada 5 poin. Nah yang rancunya, yang poin E-nya. Poin E-nya bilang sesuai bagaimana penilaian dari penyidik. Gitu. Nah nanti bahaya nih, kalau teman-teman demonstrasi, nanti teman-teman ditangkap. Nah yang bahasa polisi suka gunakan diamankan. Nah nanti diamankannya bukan 1 hari lagi, tapi 7 hari. Dengan dalih polisi punya pertimbangan lain. Nah itu yang jadi bahaya. 2 pasal itu. Tapi samping itu banyak pasal-pasal lain. Soal hak tersangka, soal penyadapan, soal restoratif justice, dan seterusnya. Tapi 2 itu yang disorot juga, yang berbahaya. Nah itulah kenapa kami datang hari ini. Kami ingin menyampaikan pendapat-pendapat kami tentang draft DIM terbaru yang baru dibagikan oleh pemerintah. Jadi bayangkan, menyelesaikannya pemerintah dan DPR cuma 2 hari. Setelah itu baru dipublikasi hari-hari terakhir. Nah, kita dengar hari ini ada rapat sehingga kita datang ke sini menyampaikan pendapat kita soal draft terbaru. Tapi ternyata tadi pas kita datang gerbangnya full, ditutup gerbang Pancasila, kiri kanan ditutup, polisi berjaga, ada tim berjaga, Pamdal berjaga, dan akhirnya menolak kami masuk, didorong, ditarik. Jadi kalau Habibur Rahman bilang partisipasi masyarakat itu omong kosong, karena nyatanya hari ini dibuktikan. Dan ini menjadi bukti nanti ketika di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi nggak bisa bilang lagi, atau pemerintah atau DPR nggak bisa bilang lagi kita nggak punya legal standing atau tidak terlibat dalam berpartisipasi. Kita sudah mencoba terlibat dalam berpartisipasi, tapi hari ini kita dihadang. Jadi kami nilai DIM ini atau nanti rancangan undang-undangnya adalah cacat formil selama tidak melibatkan masyarakat kembali dan apabila disahkan dalam waktu dekat. Nah jadi memanggil juga teman-teman daerah untuk sama-sama
membuat aksi di kota-kotanya, di kabupaten, dan kemudian menyurati DPR, pemerintah setempat untuk menolak RKUHP sekarang. Karena banyak pasal-pasal yang masih RKUHP yang sekarang. Karena masih banyak yang bermasalah. Jadi gitu, kita tolak RKUHP. Terima kasih.